Mas, ayo kita ngobrol sekarang. Aku nunggu kamu dari tadi. Ini gak bisa ditunggu-tunggu lagi, Mas. Kamu ngelihat aku baru pulang? Nggak biarin aku istirahat dulu gitu. Aku ini capek baru sampai loh. Kok dia lama banget ya? Katanya cuma lembur sebentar, tapi ini udah lewat dari jam yang dia bilang. Dulu dia pasti kasih kabar kalau pulang terlambat, walaupun cuma beberapa menit. Sekarang rasanya dia nggak peduli lagi. Mas, udah makan belum? Aku tadi masakin sayur kesukaan kamu. Belum, tapi aku nggak lapar. Aku mau langsung tidur aja. Ya ampun, aku dandan cantik gini aja, dia nggak ngeliat aku sama sekali. Oh, oke. Tapi kalau lapar nanti makan dulu ya, Mas. Aku udah siapin di meja. Ya, nanti kalau lapar aku makan. Kenapa semuanya jadi kayak gini ya? Apa aku yang salah? Apa aku banyak kekurangan ya? Sampai Mas Alan kayak gini sekarang. Mas, kita bisa ngobrol sebentar gak? Kayaknya ada yang perlu kita bicarakan. Ngobrol apa? Nanti aja ya, aku udah telat nih. Di kantor ada rapat penting pagi ini. Mas, kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku takut kalau kita nggak segera mengobrol, masalah ini bakal makin panjang. Tania, aku bilang nanti kan. Sekarang aku beneran nggak bisa, aku udah telat. Apa salahku, Mas? Kenapa kamu jadi kayak gini? Mama, Papa kenapa buru-buru banget? Papa nggak main dulu sama Uci pagi ini? Uci, Papa lagi sibuk sayang. Tapi nanti sore kita main bareng ya, kalau Papa udah pulang. Tania, lu kenapa? Gak kayak biasanya lu begini. Gak apa-apa Nina, cuma lagi banyak pikiran aja. Gue tahu ada yang gak beres. Lu gak kayak gini biasanya. Cerita dong, siapa tahu gue bisa bantu. Gue juga gak tahu harus cerita dari mana. Alan belakangan ini berubah banget. Dia jadi dingin, jauh, kayak gak peduli lagi sama gue dan Uci anak gue. Hah? Itu serius Tan? Lu udah coba ngomong sama dia? Gue udah coba beberapa kali, tapi dia selalu ngehindar. Dia bilang dia sibuk, kerjaan banyak, tapi gue ngerasa ada yang lain. Kadang memang masalah kerjaan bisa bikin cowok jadi kayak gitu, tapi gak mungkin dia gak ada waktu sama sekali buat ngomong. Lu harus cari tahu Tan, mungkin ada sesuatu yang dia sembunyiin. Gue juga takut itu Nin, tapi gue gak tahu harus mulai dari mana. Gue takut kalau gue nanya lebih jauh, dia malah makin marah dan makin ngejauh dari gue. Tan, lu gak bisa diem aja. Lu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin lu bisa ajak dia keluar, ngobrol di tempat yang lebih santai. Kadang suasana juga berpengaruh loh. Gue ngerti maksud lu Nin. Gue bakal coba, tapi gue takut. Gue takut denger jawabannya. Gue tahu lu kuat Tan. Apapun yang terjadi lu harus hadapi. Gue yakin lu bisa, dan gue selalu ada di sini buat lu. Mas, kita bisa ngobrol sekarang. Aku gak bisa terus-terusan kayak gini Mas. Aku ingin kita ngobrol ini sampai masalahnya selesai. Ngomongin apa lagi Tania? Aku capek hari ini banyak kerjaan, nanti aja ya lah. Mas, ini penting. Aku ngerasa kita makin jauh, makin gak terhubung. Aku gak mau terus-terusan kayak gini karena Uci juga butuh kamu Mas. Oke. Apa yang kamu mau omongin? Mas, aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang pasti, aku ngerasa kita gak kayak dulu lagi. Kamu sering pulang terlambat, kita jarang ngobrol, apalagi jalan bareng. Aku rindu sama kita yang dulu Mas. Aku udah bilang ya, kerjaan aku lagi banyak. Aku capek Tania. Aku juga punya tanggung jawab di kantor. Kamu gak ngerti gimana beratnya aku jalanin semua ini. Lagian juga aku gak selingkuh kan. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Mas, aku gak nuntut banyak. Aku cuma pengen kita ngobrol seperti dulu. Aku gak mau kita terus-terusan kayak gini. Aku takut kita menjauh dan akhirnya hilang. Oh, jadi kamu bilang aku yang salah? Kamu pikir aku gak mikirin kita? Semua yang aku lakuin ini buat kita, Tan. Tapi kamu gak pernah paham, tahu gak? Mas, aku gak nyalahin kamu. Aku cuma mau kita lebih dekat lagi, kayak dulu.
Aku nggak tahu harus gimana lagi buat ngejaga pernikahan ini kalau kamu terus-terusan kayak gini. Kamu selalu bikin masalah besar dari hal-hal kecil, Tan. Aku capek, aku cuma mau sedikit ketenangan. Kenapa sih nggak bisa santai aja lah? Mama, Papa kenapa sering marah-marah? Aku nggak suka kalau Mama sama Papa bertengkar. Oh sayang, Mama sama Papa nggak bertengkar kok. Cuma lagi ada sedikit masalah. Tapi semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku dengar Papa teriak-teriak semalam. Aku jadi takut, Ma. Maaf ya sayang, Mama janji Mama dan Papa akan mencoba nggak bertengkar lagi. Kamu nggak perlu takut, oke? Tapi Uci kangen Papa yang dulu, Ma. Papa dulu sering main boneka sama aku. Sekarang nggak lagi. Papa jadi jarang pulang cepat. Aku kangen Papa. Mama ngerti sayang, Papa cuma lagi sibuk sekarang. Tapi nanti Papa pasti main lagi sama kamu. Mama janji. Mama nggak bohong kan? Enggak, Mama nggak bohong. Mama selalu berusaha buat semuanya jadi baik lagi. Kita sama-sama ya sayang. Iya, Mama. Mas, ayo kita ngobrol sekarang. Aku nunggu kamu dari tadi. Ini gak bisa ditunggu-tunggu lagi, Mas. Kamu nggak lihat aku baru pulang? Nggak, biarin aku istirahat dulu gitu. Aku ini capek, baru sampai loh. Mas, aku nunggu kamu tiap hari. Aku selalu nunggu kamu pulang. Tapi tiap kali kamu pulang, kita gak pernah ngobrol. Aku gak tahu apa yang terjadi sama kita. Aku ngerasa kayak kita ini bukan suami istri lagi, Mas. Kita cuma dua orang yang tinggal serumah, tapi gak saling peduli. Mas, aku cuma minta kamu ada buat aku dan Uci. Aku gak minta lebih. Aku cuma mau kita balik kayak dulu. Aku takut, Mas. Aku takut kehilangan kamu. Tania, aku beneran gak punya energi buat ngobrol sekarang. Aku capek banget, pengen tidur dulu ya. Ya Allah, kalau bukan karena anakku, aku mungkin sudah lama mengakhiri pernikahan yang menyakitkan ini, ya Allah. Aku mempertahankan pernikahan ini sekuat hatiku demi anak. Aku tak ingin dia harus mengalami pahitnya broken home. Aku ingin bertanggung jawab atas masa depan dia, ya Allah. Ini gak mungkin. Kenapa, Mas Alan? Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus tanya langsung? Tapi aku takut. Aku takut jawabannya. Kamu tega sekali, Mas. Tanpa penjelasan kau bermain di belakangku, meninggalkanku yang menanti banyak penjelasan darimu. Baru nyadar, HP ku di mana ya? Tadi ku bawa nggak sih pas kerja? Jangan-jangan tinggalan di rumah lagi. Ya, silakan masuk. Siapa? Hah, Tania? Ngapain kamu kesini, Tania? Mas, aku nemuin sesuatu di HP kamu tadi. Aku nggak sengaja baca pesan-pesan itu. Kamu ngapain buka-buka HP ku? Itu kan privacy ku, Tan. Kamu nggak berhak buka-buka tanpa izin aku. Mas, ini bukan soal privasi. Ini soal kita. Soal pernikahan kita. Siapa wanita itu, Mas? Kenapa kamu menyembunyikan ini dari aku? Itu bukan urusan kamu. Kamu selalu ngerasa berhak ngatur hidup aku. Tapi kamu nggak pernah ngerti apa yang aku rasain, kan? Mas, ini soal kepercayaan. Aku selalu percaya sama kamu. Tapi kamu malah menyembunyikan hal sebesar ini dari aku. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega ngelakuin ini ke aku dan Uci? Kenapa, Mas? Kenapa kamu lebih memilih wanita lain daripada aku? Apa dia bisa kasih kamu ketenangan yang kamu cari? Apa dia bisa kasih kamu keluarga yang kita punya? Aku nggak tahu, Tan. Aku cuma pengen lepas dari semua tekanan ini. Mas, aku cuma pengen kita bahagia lagi kayak dulu.
Aku nggak mau kehilangan kamu. Tolong, Mas. Kita bisa perbaiki ini semua asal kamu mau. Aku nggak tahu Tania, aku nggak tahu. Aku beneran nggak tahu. Aku udah capek, Mas. Aku mau menghilang darimu. Tania, mau kemana kamu? Ah, sial, gak bisa ninggalin pekerjaan ini nih. Harus diselesain dulu. Tania, mau kemana kamu? Mas, aku pikir kita butuh waktu untuk merenung. Aku dan Uci akan tinggal di rumah orang tuaku sementara waktu. Apa ini keputusannya tepat, Tania? Aku tahu kita lagi ada masalah, tapi lari dari masalah nggak akan nyelesain apa-apa. Tolong ya, kamu dan Uci tetap aja di sini. Aku nggak lari, Mas. Aku cuma butuh waktu untuk berpikir. Aku juga butuh jarak supaya aku bisa menenangkan diri. Sama halnya seperti kamu kan, yang nggak butuhin aku lagi. Aku nggak mau kita pisah kayak gini. Aku tahu aku salah, tapi kita bisa perbaiki ini semua. Aku juga mau kita tetap bersama-sama. Mas, aku juga nggak mau ini terjadi. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak ada apa-apa. Setiap kali aku lihat kamu, aku ingat apa yang kamu lakuin. Dan itu sakit, Mas. Tan, aku mohon, jangan pergi, Tan. Kita bisa selesai ini semua. Aku janji akan berubah. Mama, kita mau kemana? Kita mau jalan-jalan ya sama papa kan? Enggak, sayang. Kita pergi berdua yuk. Kita pergi sekarang. Nenek, kita main boneka yuk. Ayo, tapi tunggu sebentar ya. Nenek mau ambil boneka pemberian almarhum kakek kamu. Waktu Nia nembak nenek jadi pacarnya dulu. Ini dia boneka nenek, lucu kan? Hahaha, nenek bonekanya babi lucu, warna pink. Yeay, papa datang yeay. Mas Alan, kamu ngapain kesini, Mas? Kok nggak kerja? Tania, aku tahu aku salah. Aku datang ke sini karena aku benar-benar mau memperbaiki semuanya. Aku sudah tak ada hubungan apa-apa lagi dengan wanita itu. Mas, aku masih butuh waktu. Aku udah bilang, kita nggak bisa buru-buru. Kalau kamu benar-benar mau berubah, kamu harus sabar. Aku sabar, Tania. Aku akan lakuin apa saja buat dapetin kepercayaan kamu lagi. Aku akan buktiin kalau aku ini serius. Uci, kita main bonekanya di dalam yuk. Papa sama mama kamu mau ngobrol dulu tuh. Ayo nenek. Mas, aku benar-benar berharap kamu serius. Tapi kepercayaan itu nggak bisa dibangun dalam sehari. Kamu harus tunjukkan kalau kamu ini bisa berubah, bukan cuma dengan kata-kata. Aku tahu, Tania. Aku siap buat ngebuktiin itu. Aku nggak mau kehilangan kamu dan Uci. Kalian adalah segalanya buatku. Udah sana, kamu pulang aja, Mas. Aku masih mau di sini. Aku pulang kalau kamu dan Uci ikut pulang sama aku. Iya. Aku siap-siap dulu ya. Uci, Papa minta maaf ya kalau belakangan ini Papa jarang main sama kamu. Papa janji sekarang kita akan sering main bareng lagi ya. Papa beneran. Aku kangen main sama papa. Tapi papa nggak akan marah-marah lagi kan? Enggak sayang, nggak akan marah-marah lagi kok. Papa janji. Mas, aku lihat kamu udah banyak berubah. Aku menghargai semua usaha kamu, tapi aku masih butuh waktu untuk yakin sepenuhnya. Tan, aku ngerti. Aku nggak akan maksa kamu buat langsung percaya lagi sama aku. Tapi aku janji aku akan terus berusaha sampai kamu bisa percaya lagi. Aku nggak akan nyerah. Mas, aku juga nggak mau nyerah. Aku pengen kita bisa balik kayak dulu. Tapi kita harus jalan pelan-pelan. Aku siap jalan pelan-pelan. Asal kamu masih mau jalan sama aku. Intinya, kamu akan tetap jadi istriku dan ibu untuk Uci. Maafin semua kebodohan aku ya. Yeay, mama.